menarik tentang Visual Basic Application. Apa aja sih yang menarik? Time is barely on our side. Aplikasi merupakan pengumpulan berisi perintah-perintah atau instruksi yang dapat dimiliki oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Basic sebagai aplikasi yang menghasilkan sarana untuk membuat program-program aplikasi berbasis Windows, sehingga memungkinkan pengguna untuk berkreasi dengan dalam mengakses suatu program aplikasi, khususnya dalam sistem visual. Tetapi digunakannya Visual Basic itu dalam kumpulan hardware atau software. Faktor yang menarik tentang Visual Basic adalah memiliki interface yang menarik dan mudah dioperasikan berdasarkan tools yang digunakan, dengan pembuatan aplikasi yang diawali dengan membuat tampilan form, kemudian diberi script pada setiap komponen yang diperlukan. Form disusun oleh komponen-komponen yang berada pada toolbox dan setiap fungsi komponen harus diatur melalui jumlah komponen. Komponen toolbox apa aja? Yaitu ada pointer, label, frame, textbox, box, command button, action button, dan listbox. Konsep dasar dari Visual Basic itu ada properti yang menggunakan setiap komponen di dalam pemrograman. Visual Basic dapat diatur propertinya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Seperti tidak boleh dilupakan dari setiap komponen adalah name, yang berarti nama variabel komponen yang akan diskip. Metode adalah bahwa jalannya program dapat diatur di seluruh aplikasi dengan menggunakan metode pemrograman yang diartikan sebagai aktif dari setiap komponen. Kemudian yang ketiga ada event. Event merupakan setiap komponen dapat diatur melalui event static. Klik pada command button yang tertulis pada layar script, atau event mouse down pada picture yang tertulis dengan picture mouse down. Jenis project pada Visual Basic itu ada yang pertama standar exe, merupakan project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen standar. Jenis project ini sangat sederhana, tetapi memiliki keunggulan bahwa semua komponen dapat dijalankan di semua unit komputer dan semua pengguna meskipun bukan admin. Pada materi ini digunakan project standar exe ini sebagai konsep pemrograman visual. Kemudian yang kedua ada ActiveX Control. Project ini menghasilkan komponen-komponen baru untuk aplikasi Visual Basic yang lain. Yang ketiga ada ActiveX DLL. Project ini menghasilkan sebuah aplikasi library yang selanjutnya dapat digunakan oleh aplikasi di sistem operasi Windows. Dan yang terakhir ada ActiveX Virtual. Project ini adalah project aktif berisi komponen-komponen kemampuan untuk berinteraksi dengan semua aplikasi di sistem operasi Windows. VBA merupakan singkatan dari Visual Basic for Application yang sendiri didefinisikan sebagai suatu Visual Basic yang ada di dalam aplikasi Microsoft, khususnya Microsoft Excel, eksklusif untuk pengolahan data dan perintah-perintah di Excel. Kemudian ada makro. Makro merupakan kumpulan perintah yang dapat dijalankan secara bersamaan sehingga pengerjaan pekerjaan lebih mudah pada Visual Basic. Kemudian ada macro function, merupakan penggunaan makro untuk membuat rumus atau formula baru yang belum ada di Excel. Kemudian ada macro subroutine, merupakan kumpulan dari urutan program serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan setelah dijalankan. Manfaat penggunaan makro tersebut yang pertama itu ada memasukkan teks dalam jumlah besar secara otomatis, mengotomisasi tugas yang berulang, menciptakan fungsi atau formula sendiri, membuat perintah sendiri, membuat aplikasi berskala besar. Jadi itu merupakan faktor menarik dari Visual Basic ya. Halo. Oke, kita pilih query beli dan query jual yang berisi tabel barang, tabel beli, dan tabel beli detail. Itu berisinya, kalau tabel barang ada barcode, nama barang, satuan, harga beli, dan harga jual. Untuk beli detail itu berisi ID beli detail, ID beli, barcode, dan jumlah beli. Untuk tabel beli itu ada ID beli, tanggal beli, dan keterangan beli. Jangan lupa untuk keterangan di bawahnya itu kita checklist semua. Kita checklist. Kalau udah kita checklist, itu kita save dengan nama
key beli atau query beli. Kemudian kita buka yang query jual. Caranya sama seperti pembuatan query beli karena aku udah bikin. Jadi, nah untuk query beli itu kita ada tabel barang, tabel jual, dan tabel jual detail. Tabel barangnya itu berisi barcode, nama barang, satuan, harga beli, harga jual. Kemudian untuk tabel jual ada ID jual, tanggal jual, dan keterangan jual. Dan jual detail ada ID jual detail, ID jual, barcode, dan jumlah jual. Untuk form barang. Dan kita bikin form teman-teman. Jangan lupa nih di save jadi key jual atau query jual. Dan ya, kita buka form jual untuk formulir pendataan barang atau form barang. Di situ ada menu barcode, nama barang, satuan, harga beli, dan harga jual. Jadi formulir itu connect dari tabel yang udah kita buat tadi. Ini tuh dari tabel barang yang kita buat tadi. Nah, tadi aku udah masukin inputnya juga, jadi kita bisa next. Ada 5 item yang aku masukin, jadi kalau teman-teman mau masukin berapa item pun bisa, tinggal klik kode barangnya berapa, nama barangnya apa, satuannya berapa, harga belinya berapa, dan harga jual berapa, dan klik simpan. Nanti dia otomatis bakal ke simpan dan bakal kalau teman-teman next itu bakal ada. Untuk form beli caranya sama, kita create dan pilih form. Itu di sini ada tanggal beli, keterangan beli. Nah, tadi itu kalau beli pembelian aku udah masukin 2 item, ada telur dan cabai dengan masing-masing harga beli dan totalnya udah dimasukin juga. Sama. Jadi kalau temen naik juga ini bakal nambah terus kalau teman-teman masukin item beli teman-teman yang dimasukin supplier. Keterangan supplier itu ini ya kayak adminnya, kasirnya gitu. Untuk form jual hampir sama kayak form beli. Ini juga terkonek sama tabel jual dan tabel beli yang udah kita bikin di form tabel. Hampir sama sistemnya kayak form-form lainnya. Nah, output dari program ini itu adalah laporan atau report. Jadi kita akan bikin 2 report, ada report key beli dan report key jual. Nah, untuk report kembali, caranya itu beli create dan beli report. Nanti otomatis bakal kayak gini. Nah, di sini tuh ada laporan pembelian produk. Aku nge-rename-nya itu ada itemnya, ada barcode, nama barang, satuan, harga beli, jumlah beli, total, ID beli detail, dan ID belinya. Di sini tadi kan aku masukin harga tabel pembelian itu aku cuma masukin 2 item, yaitu telur dan cabai dengan masing-masing harganya sebesar 26.000 jadi 78.000 dan untuk cabai dari yang 50.000 jadi 150.000. Nah, karena report jadi otomatis kan nanti bakal dikalkulat ya laporan pembeliannya. Itu jadi totalnya sebanyak 157.800 rupiah. Ini untuk laporan pembelian produk. Untuk laporan pembelian penjualan, itu caranya sama, pilih create dan report. Itemnya hampir sama kayak yang di report pembelian, tetapi nama barangnya beda. Di sini aku masukin item bawang merah dan ayam kampung dengan harga jualnya sebesar 35.000 dan 35.000. Jadinya 350.000 dan 175.000. Sehingga total kalkulat dari laporan penjualan produk yang terjual pada program ini yaitu sebesar 525.000 rupiah. Jadi teman-teman output dari Visual Basic aplikasi yang digunakan di Microsoft Access ini itu dari ini apa namanya? Dari Kijual. Sebenarnya ini tuh mudah dilakukan, tetapi kendalanya akses tuh terkadang berbayar. Jadi kayak kita tidak bisa bereksplorasi secara luas karena dibatasi dan berbayar. Ini teman-teman segitu aja buat demonstrasi dari program yang
teman-teman bisa buat di Microsoft Access sebagai bentuk implementasi dari Visual Basic Application. Sampai jumpa.